Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Edisi pertama kita ke Kota Blitar. Ada satu kampung tematik bernuansa Tionghoa yang sangat cocok digunakan untuk bersuah foto. Pastinya tidak ingin Anda lewatkan saat mampir ke Kota Blitar. Kampung Nirwana Boslen namanya. Kirana Nisa, Mahardika, Kota Blitar. Sahabat warga RT 5 RW 2, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berhasil menyulap gang sempit di depan Kelenteng Poan Kiong menjadi tempat wisata yang menarik. Nirwana Boklen namanya. Diresmikan tahun lalu, Nirwana Boklen menjadi salah satu ikon Kota Blitar yang cocok dikunjungi bersama teman atau keluarga. Kampung ini dulunya terkenal kumuh dan padat penduduk, bahkan mendapat image warga Kota Blitar sebagai kawasan preman. Ingin mengubah image tersebut, warga setempat pun sepakat menyulap kawasan itu menjadi salah satu kampung wisata Kota Blitar yang dikemas tematik Tionghoa. Begitu masuk gang, Anda akan merasakan nuansa Tionghoa yang sangat kental. Tembok di sepanjang gang dilukis dengan tokoh-tokoh berpakaian khas Tionghoa. Bahkan Anda juga bisa menemui sejumlah lampion yang menggantung di sepanjang gang. Lukisan wajah para mantan Presiden Indonesia juga terlihat di tembok gang, mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya itu, warga juga menambah lukisan tokoh pewayangan di tembok gang yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Warga menyulap sungai kecil di lingkungan itu menjadi taman yang asri. Di sana Anda juga bisa menemukan beberapa spot foto yang asyik digunakan untuk selfie. Tiket masuk di Nirwana Boklen ini terbilang murah. Per orang hanya ditarik Rp3.000 saja. Lalu untuk parkir sepeda motor Rp2.000. Pendapatan dari tiket masuk dan parkir ini dimanfaatkan untuk mengembangkan tempat wisata yang dikelola secara swadaya. Sahabat, di tengah pandemi COVID-19, kampung wisata Nirwana Boklen belum sepenuhnya beroperasi atau tidak menerima kunjungan dari warga luar daerah. Namun khusus warga sekitar masih bisa berfoto di sepanjang gang dengan catatan patuh protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Itu dia sahabat, salah satu kampung wisata Kota Blitar yang menarik untuk Anda kunjungi. Jika pandemi sudah berakhir, jangan lupa agendakan Kota Blitar sebagai tujuan wisata Anda. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM, Kota Blitar. Hutan mangrove saat ini masih menjadi salah satu pilihan utama jika Anda ingin menikmati nuansa eksotis di dekat pesisir. Pamekasan juga punya wisata seperti ini, namanya Hutan Mangrove Pamekasan. Kali ini kita dengarkan cerita dari Ocha Kalista Relita Pamekasan. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan utama warga Pamekasan dan juga warga di luar Pulau Madura adalah berkunjung ke hutan mangrove. Ya, hutan mangrove yang berada di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dikembangkan sebagai kawasan ekowisata karena di dalamnya lebih banyak nilai-nilai edukasi yang diberikan kepada pengunjung. Nilai-nilai edukasi tersebut tidak keluar dalam lingkungan kawasan ekowisata yang dikunjungi, sehingga memperoleh dua manfaat sekaligus, yakni manfaat berwisata dan manfaat pendidikan di kawasan wisata. Pada tahun 1986, merupakan awal merintis penanaman mangrove atau bakau di kawasan Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Beliau dikenal dengan nama Pak Salamat. Pada saat itu, kondisi Desa Lembung yang terletak di pesisir sering banjir apabila air laut pasang.
Ayah dua anak ini mulai mengajak masyarakat dan perangkat desa untuk mulai menanam mangrove sebagai penangkis air laut untuk menanggulangi permasalahan di desanya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Bapak Salaman membentuk komunitas sabuk hijau sebagai wadah bagi sesama yang peduli lingkungan di Desa Lembung. Nah, untuk menambah nilai manfaat dari mangrove, Bapak Salaman beserta aktivis lingkungan sabuk hijau mulai merambah ke dunia produksi dengan memanfaatkan kopi, teh, dan madu buah mangrove. Dalam produksinya, Pak Salaman mengkaryakan masyarakat sekitarnya yang didominasi ibu-ibu meski dengan menggunakan alat-alat tradisional. Namun, penjualannya berhasil merambah pangsa pasar luar negeri, di antaranya adalah Jepang, sehingga menarik organisasi internasional asal Jepang, yakni USK, sebuah lembaga nirlaba yang banyak mempunyai cabang di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya berkarya pada masyarakat dunia, khususnya masyarakat negara berkembang. For your information, untuk sementara ekowisata mangrove gratis. Siapapun boleh berkunjung. Selain bisa melihat pemandangan pantai yang cantik dan bagus sekali, di sana juga ada spot foto-foto yang banyak digemari kaum milenial. Nah, bagi Anda yang mau berkunjung ke Pamekasan, jangan lupa mampir ke hutan mangrove yang terletak di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Di tengah pandemi COVID-19, seolah-olah bersepeda menjadi tren di semua daerah, tak terkecuali di Probolinggo. Bahkan, di sini masyarakat memanfaatkan tren ini untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, salah satunya sebagai alat transportasi saat berangkat bekerja. Lina Pradipta, Suara Kota, Probolinggo. Dewasa ini semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kesehatan dan kebugaran tubuh adalah pondasi dari terhindarnya berbagai macam penyakit. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Gaya hidup sehat dan olahraga teratur menjadi cara agar kita bisa menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tahan tubuh. Namun tentunya kegiatan olahraga di tengah pandemi COVID-19 juga mengalami perubahan. Nah, salah satu olahraga yang tren dan sedang booming saat ini adalah bersepeda. Bukan hanya di Indonesia, sepeda juga digemari oleh orang-orang di seluruh dunia. Bahkan saat ini, sepeda menjadi salah satu gaya hidup sehat yang begitu populer di tengah pandemi. Tak terkecuali di kota Probolinggo. Bahkan, pemerintah kota Probolinggo kembali menerapkan pelaksanaan Bike to Work atau BTW yang sempat vakum beberapa bulan usai diberlakukan. Guna menguatkan kebijakan tersebut, BTW dilaksanakan seluruh ASN setiap bulan di pekan pertama. Pelaksanaan BTW di tengah pandemi COVID-19 tentunya harus tetap memperhatikan keselamatan ketika di jalan. Saat bersepeda harus dipastikan kondisi dalam keadaan fit. Kemudian solo ride atau bersepeda sendirian. Jaga jarak fisik dan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Guna memastikan bagaimana implementasi kebijakan tersebut, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin memerintahkan anggota Satpol PP untuk standby di kantor-kantor organisasi perangkat daerah atau OPD guna melakukan pendataan. Jumat pagi 3 Juli 2020 yang menjadi hari pertama pelaksanaan Bike to Work di bulan pertama pekan ini, Wali Kota Probolinggo melakukan solo ride sidak ke beberapa OPD. Beliau mengecek berapa banyak ASN atau aparatur sipil negara yang bersepeda ke kantor. Wali Kota mengatakan ke depan tidak ada alasan lagi untuk tidak memakai sepeda karena sepedanya tidak harus mahal, yang penting olahraganya. Di sela kegiatan pagi itu, Wali Kota Probolinggo menjelaskan Bike to Work diharapkan bisa lebih baik lagi ke depannya. Pendataan yang dilakukan Satpol PP sebagai database untuk mengetahui apakah ada ASN yang berhalangan bersepeda akan dimaklumi atau dikecualikan. Semua kepala OPD diharapkan bisa menggerakkan semua ASN di lingkungannya dengan Dispopar sebagai leading sektor. Saat bersepeda, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin juga menghimbau semua ASN agar tertib di jalan raya dan menghormati pengguna jalan lainnya. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo.
tidak hanya di Probolinggo. Fenomena goes yang muncul dan menggembarkan masyarakat ini juga terjadi di Nganjuk. Bedanya, di sini masyarakat kebanyakan memanfaatkan untuk menghilangkan rasa penat di tengah pandemi COVID-19. Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk. Selama pandemi COVID-19, olahraga bersepeda menjadi alternatif pilihan masyarakat. Tidak hanya dilakukan pagi hari, banyak warga yang memilih bersepeda malam hari berkelompok, dan tren bersepeda terjadi merata di seluruh wilayah Nganjuk. Tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi masyarakat di daerah pinggiran juga melakukan olahraga tersebut. Diki Pramudita, 17 tahun, warga desa Putren, Sukamoro, saat bersepeda di alun-alun Nganjuk mengatakan, kalau di kota justru kebanyakan sore atau malam hari. Olahraga bersepeda mulai digemari kembali selama pandemi COVID-19. Selama 3 bulan terakhir, masyarakat secara pribadi atau berkelompok mengisi hari-hari mereka dengan bersepeda. Dirinya sendiri sudah sejak 2 bulan terakhir rutin bersepeda setiap sore. Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat mulai menggemari bersepeda kembali. Salah satunya kondisi jalanan yang cukup lenggang selama masa pandemi. Praktis, hal tersebut justru memudahkan para bersepeda. Selain alasan tersebut, pelajar SMA Negeri 3 yang baru saja naik kelas 12 menyebut faktor kesehatan juga menjadi landasan utama. Karena dengan adanya corona, masyarakat dituntut untuk meningkatkan imunitas dan menjaga kesehatannya. Dengan bersepeda, otomatis kesehatan juga terjaga. Tetap bisa berolahraga, bersepeda juga dapat dimanfaatkan untuk refreshing dan rekreasi. Dengan berkeliling kota, diakuinya rasa penatnya bisa hilang, demikian juga dengan rasa bosan selama pandemi COVID-19. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Selanjutnya, kita ke Gresik. Selain terkenal dengan kota religius, Gresik juga punya kuliner khas yang harus dicoba. Rujak ulek bawean namanya. Memang sedikit asing terdengar, tapi dijamin bakal bikin Anda ketagihan. Kali ini kita dengarkan cerita dari Putri Rizkiana, Suara Gresik. Sensasi kuliner masyarakat pesisir tidak pernah ada habisnya. Lewat rujak ulek Pulau Bawean Gresik, ingatan akan kampung halaman selalu dihadirkan dan menjadi kenangan indah. Rujak ulek Kabupaten Gresik mungkin sudah terbiasa terdengar di telinga kita. Yang lebih mentradisi di Gresik yakni rujak ulek Bawean. Dikatakan rujak ulek karena bumbu-bumbunya seperti cabai, terasi, garam, bawang putih, dan lainnya digerus atau diulek dalam sebuah wadah cobek berukuran cukup besar dengan menggunakan alat ulekan dari bahan kayu atau batu. Lalu ditambahkan bahan-bahan lainnya seperti petis ikan, kacang tanah, gula merah, asam, dan air secukupnya. Rujak ulek Bawean sepintas mirip olahan rujak cingur. Perbedaannya terletak dalam sensasi gurihnya bumbu petis karena rujak ulek Bawean menggunakan petis dari ikan tongkol serta kacang yang lebih dominan. Rasa ikannya begitu legit di lidah. Nah, untuk isian rujak ulek Bawean terdapat kecamba, kangkung, timun, kacang panjang, cecek atau kulit sapi, dan lontong. Tidak lengkap jika rujak ulek Bawean tidak terasa pedas di lidah. Untuk variasi pedas, kalian bisa menentukan jumlah cabai yang kalian inginkan. Nah, jika sahabat berkunjung ke Gresik, rujak ulek Bawean bisa kalian jumpai di Warung Bu Ani yang letaknya di depan Polres Gresik. Warung Bu Ani berdiri sekitar tahun 2007 setelah beliau pensiun kerja, di mana tempat kerjanya berada di Pulau Bawean Gresik, menjadikan Bu Ani menguasai teknik pembuatan rujak ulek Bawean, yang menjadikan beliau berwirausaha menjadi penjual rujak ulek khas Bawean yang sangat digemari masyarakat Gresik. Nah sahabat, kalian cukup mengeluarkan uang sebesar 10.000 saja, sahabat bisa mencicipi enaknya rujak ulek Bawean Mbak Ani. Penasaran dengan rujak ulek Bawean? Langsung aja mampir ke warung Mbak Ani yang letaknya di depan Polres Gresik. Putri Rizkiana, Suara Gresik melaporkan untuk Potret Jawa Timur.
Masih dalam nuansa kuliner, tapi kita ke Lumajang. Anda ingin merasakan nikmatnya minum es kelapa kopior di nuansa pegunungan? Kalau iya, pastinya wajib Anda coba saat ke Lumajang. Sensasinya tidak kalah dengan minum es kelapa saat ada di pantai. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang yang bercerita. Salah satu produk unggulan yang dihasilkan dari mengelola perkebunan di Lumajang adalah kelapa kopior. Kelapa kopior sebenarnya merupakan buah abnormal. Kelapa biasa, daging buahnya melekat pada tempurung dan terpisah dari air kelapa. Husnul, seorang petani kelapa kopior di Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, mengatakan bahwa kelapa kopior menjadi salah satu hasil perkebunan di Kabupaten Lumajang yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga dari kelapa biasa, yakni untuk kualitas super, harganya berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per butir. Sedangkan untuk kualitas biasa berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per butir kelapa kopior. Kelapa kopior asal Kabupaten Lumajang memiliki rasa dan tekstur daging yang memiliki khas tersendiri. Untuk dapat merasakan kenikmatan yang hakiki dari kelapa kopior Lumajang, hendaknya dikonsumsi saat kelapanya masih segar, yakni saat warna kulit buah kelapanya masih berwarna hijau. Tetapi jika kulitnya telah dalam kondisi kering, rasanya akan berubah menjadi kurang nikmat. Berawal dari hobi yang terbilang ekstrim, akhirnya menjadi salah satu penghasilan yang menjanjikan. Di Kabupaten Sidoarjo Anda bisa menemui pecinta reptil yang jenisnya beragam. Jangan khawatir, reptil yang dijual tetap sesuai dengan undang-undang. Masyarakat yang membeli juga diberikan edukasi terlebih dahulu. Yang terakhir kali ini kita dengarkan Didi Yunarto, Suara Sidoarjo. Awalnya suka, kemudian menjadi hobi. Hobinya memelihara hewan reptil seperti kobra, piton, boa, sampai kalajengking. Sahabat, berlokasi di Desa Jabaran, Balung Bendo, Sidoarjo, ada bangunan semi permanen yang setiap paginya terlihat beberapa orang sibuk menyiapkan keranjang pakan. Disinilah Muhammad Nurhuda, pembudidaya reptil, memelihara hewan reptilnya. Bersama 4 temannya, Muhammad Nurhuda memelihara hewan reptil mulai dari ular boa, piton, king cross, cincin emas, insolaris, kobra, sampai kalajengking. Digigit hewan peliharaan sudah biasa, tetapi dari hobinya ini, Muhammad Nurhuda bisa menghasilkan sampai jutaan rupiah. Koleksinya diminati komunitas pecinta reptil dan tempat edukasi binatang. Harganya bervariasi, tergantung jenis dan ukurannya. Sama saya untuk penjualan di komunitas saja, komunitas reptil, sama tempat-tempat edukasi itu. Seperti kadang-kadang di Taman Safari itu pesan yang seperti ini, jumbo, yang Cina, jadi untuk edukasi itu. Untuk apa katakan ular ya enggak begitu mahal sih, enggak se-ekstrim harga standar, katakan 1 juta. Jadi antara 350 sampai 1 juta, bisa 5 juta juga untuk salva seperti ini. Dalam 1 bulan, Nurhuda bisa menjual sampai 30 jenis reptil. Meskipun hobinya menghasilkan uang, tetapi niat utamanya tetap melestarikan reptil asal Indonesia. Khususnya yang tidak termasuk reptil langka dan dilindungi oleh undang-undang. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Billy Patopoy. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 93 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang,
FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.